Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini materi yang kita bahas adalah ikatan kimia dengan mata kuliah kimia dasar. Terima kasih kepada dosen pengangku Ibu Rohimatus Sofia SSI MSI yang telah mempersilahkan kami untuk berpresentasi. Saya Renovaya Desjahirai dengan tim 24106604. Saya Nasional Diapuranti dengan NIM 2410661015. Saya Rafi Mulana Fakti dengan NIM 2410661013. Saya Muhammad Densa dengan NIM 2410661041. Ikatan kimia adalah fenomena mikrokosmik yang menjelaskan bagaimana partikel-partikel penyusun berinteraksi satu sama lain melalui gaya antar molekul. Ikatan ini terjadi ketika atom-atom atau molekul-molekul terhubung membentuk suatu zat dengan sifat tertentu. Dalam konteks ini, representasi simbolik digunakan untuk menggambarkan perubahan atau fenomena yang terjadi pada suatu zat, seperti perubahan fase air dari cair menjadi gas. Ilmu kimia menurut Chan adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada materi tersebut. Perubahan ini melibatkan unsur dan senyawa yang memiliki sifat kimia dan fisik tertentu. Sifat kimia merujuk pada sifat yang hanya dapat diamati melalui perubahan kimia, sementara sifat fisik adalah sifat yang dapat diamati tanpa mengubah komposisi zat tertentu, seperti warna, tidak leleh, tidak didih, kerapatan, dan kepolaran. Jenis-jenis ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan sebuah proses fisika yang bertanggung jawab dalam gaya interaksi tarik-menarik antara dua atom atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa diatomik atau poliatomik menjadi stabil. Secara umum, ikatan kimia dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu ikatan antar atom, ikatan ionik. Ikatan ionik adalah gaya elektrostatik yang mengikat Ikatan ionik adalah gaya elektrostatik yang mengikat kation, yaitu ion positif, dan anion, yaitu ion negatif dalam senyawa ionik. Kation terbentuk dari unsur-unsur dengan energi ionisasi rendah, seperti logam, alkali, dan alkali tanah. Sementara anion berasal dari unsur dengan afinitas elektron tinggi, seperti golongan halogen dan oksigen. Ikatan ini terbentuk melalui transfer elektron dari atom dengan keelektronegatifan rendah ke atom dengan keelektronan tinggi, menghasilkan ikatan yang kuat. Semakin besar beda elektronegatifan, semakin kuat ikatan ioniknya. Sifat-sifat ikatan ionik antara lain: yang pertama yaitu bersifat polar dan larut dalam pelarut polar. Yang kedua, memiliki titik leleh yang tinggi. Dan yang ketiga, baik larutan maupun lelehnya bersifat elektrolit. Dan yang terakhir, ion positif kation dan ion negatif anion berikat kuat. Selanjutnya, ini contoh dari ikatan ionik, di mana atom Na membantu atom Cl, di mana di sini kan atom Cl elektron telurnya ada 7. Untuk menstabilkan membutuhkan 1 elektron, yaitu dibantu dengan ion Na. Jadi terbentuklah ikatan ion, yaitu senyawa NaCl atau garam. Contoh senyawa sederhana. Yang pertama, NaCl natrium kloreida garam dapur, natrium
Na+, dan klorida Cl-. Yang kedua, KBr kalium bromida, Langsung aja disebut namanya aja. kalium bromida. Yang ketiga, kalsium karbonat, kalsium dan karbonat. Yang keempat, magnesium oksida, magnesium dan oksida. Dan yang kelima, aluminium oksida, aluminium dan oksida. Manfaat ikatan ionik. Yang pertama, pembuatan bahan konstruksi seperti semen dan beton. Yang kedua, pembuatan kaca. Yang ketiga, pembuatan keramik. Yang keempat, pembuatan baterai. Yang kelima, pembuatan dalam industri farmasi dan kedokteran. Yang terakhir, produksi buku. Selanjutnya saya memberi contoh senyawa NgCl2, di mana di sini atom Ng bermuatan positif sebagai kation dan atom Cl sebagai anion, yaitu bermuatan negatif. Atom Mg yang bermuatan 12 bereaksi dengan memberi masing-masing elektron terhadap atom Cl untuk menstabilkan atom Cl, atau atom Cl menarik dua pasang elektron kepada atom Cl untuk menstabilkannya. Contoh yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika atom-atom berbagi pasangan elektron. Biasanya terjadi antara unsur non-logam dalam ikatan ini. Setiap elektron tertarik ke dalam nukleus kedua atom, sehingga keduanya saling terikat. Ikatan kovalen memungkinkan atom memenuhi aturan oktet, kecuali hidrogen yang menyesuaikan diri dengan konfigurasi atom yang sederhana. Jenis ikatan kovalen yang bergantung pada jumlah pasangan elektron. Yang pertama, ikatan bulat, yaitu terbentuk dari suatu pasangan elektron. Yang kedua, ikatan rangkap dua, terbentuk dari dua pasangan elektron. Dan yang ketiga, ikatan rangkap tiga, terbentuk dari tiga pasangan elektron. Selanjutnya ini merupakan contoh ikatan kovalen, di mana terdiri dari tiga ikatan, yaitu ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap dua, dan ikatan kovalen rangkap tiga. Terbentuknya ikatan kovalen tunggal yaitu atom H2 membantu atom O, di mana atom O di sini memiliki 6 elektron. Untuk menstabilkan membutuhkan dua pasang elektron, di mana atom H2 membantu dua pasang elektron terhadap atom O. Nah, terbentuklah ikatan kovalen tunggal yang ditandai dengan garis tunggal. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap dua. Dua pasang atom O membantu dua pasang elektron untuk menstabilkan. Yang tadinya masing-masing atom memiliki 6 elektron, untuk menstabilkan membutuhkan dua pasang elektron. Terjadilah reaksi dan terbentuk ikatan kovalen rangkap dua yang ditandai dengan garis rangkap dua. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap tiga. Oh ya, ini bisa dinamakan dengan O2 dan ini H2O. Selanjutnya ikatan kovalen rangkap tiga. Terbentuknya yaitu dua pasang atom N dibantu untuk menstabilkan membutuhkan tiga pasang elektron, di mana di sini kan elektron telurnya ada 5. Untuk menstabilkan membutuhkan 3 elektron. Di sini terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3 yang ditandai dengan garis rangkap 3 atau yang dengan N dulu. Senyawa kovalen berdasarkan polaritas dibagi menjadi dua. Yang pertama, polar. Terjadi perbedaan gaya tali elektron antar atom karena beda elektron negatifan, menghasilkan kutub positif dan negatif, yaitu air, H2O, CO2, karbon dioksida, dan NH3 amonia. Dan kedua, non polar. Tidak ada perbedaan elektronegatifan yang signifikan
dibandingkan, sehingga mata elektron terdistribusi merata, yaitu H2, O2, dan CH4. Perasaan di sini nanti apa? Sebenarnya harus disini. Yang pertama. Yang selanjutnya ikatan kovalen koordinasi atau semipolar terbentuk ketika satu atom menyumbang pasangan elektron bebas untuk membentuk ikatan dengan atom lain yang hanya berfungsi sebagai penerima elektron. Syarat terbentuknya ikatan kovalen koordinasi yaitu yang pertama, salah satu atom memiliki pasangan elektron bebas. Yang kedua, atom lainnya memiliki orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron. Contohnya itu ada NH3 atau amonia dengan H+ atau ion hidrogen membentuk NH4+ atau ion amonium. Yang kedua ada H2O air dengan Al3+ atau ion aluminium membentuk Al H2O3+ kompleks aluminium air. Yang ketiga ada CO karbon monoksida dengan Fe besi membentuk FeCO5 kompleks besi karbon monoksida. Sifatnya ada 5 yaitu stabil dan kuat. Yang kedua fleksibel dan elastis. Yang ketiga tidak konduktif listrik. Yang keempat larut dalam larut polar. Yang kelima titik leleh dan titik didih rendah. Kegunaannya yaitu yang pertama pembuatan kompleks kimia. Yang kedua industri farmasi dan obat-obatan. Yang ketiga pembuatan katalis. Yang keempat produksi bahan kimia. Yang kelima penelitian kimia anorganik dan organometalik. Susunan ikatan kovalen koordinasi sepintas mirip dengan ikatan ion. Namun kedua ikatan ini berbeda oleh karena beda keelektronegatifan yang kecil pada ikatan kovalen koordinasi sehingga menghasilkan ikatan yang cenderung mirip kovalen. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk antar atom-atom logam di mana elektron tidak terlihat pada satu atau dua atom saja, tetapi terdelokalisasi dan dapat bergerak bebas dalam awan elektron yang mengelilingi atom-atom logam. Elektron yang bebas bergerak ini memberikan sifat khas logam, seperti kemampuan untuk mengantarkan listrik dengan baik. Ikatan logam hanya ditemukan pada unsur-unsur logam. Ikatan hidrogen adalah gaya tarik menarik antar atom hidrogen atau unsur H dan atom yang memiliki keelektronegatifan besar seperti nitrogen, oksigen, atau fluor yang memiliki pasangan elektron bebas. Ikatan ini lebih kuat dibandingkan dengan ikatan antar molekul lainnya, namun lebih lemah daripada ikatan kovalen dan ionik. Kekuatan ikatan hidrogen dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom penyusunnya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifan, semakin kuat ikatan yang terbentuk. Ikatan hidrogen mempengaruhi titik didih senyawa, di mana senyawa dengan ikatan hidrogen yang lebih kuat cenderung memiliki titik didih lebih tinggi. Sebagai pengecualian, H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada HF, meskipun HF memiliki perbedaan keelektronegatifan yang lebih besar, karena setiap molekul air membentuk dua ikatan hidrogen. Jenis ikatan hidrogen ada 3. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen intramolekul atau dalam satu molekul. Yang kedua ikatan hidrogen intramolekul atau antara molekul. Yang ketiga ikatan hidrogen dimer atau antara dua molekul. Contoh senyawa dengan ikatan hidrogen ada 5. Yang pertama air atau H2O. Yang kedua amonia atau NH3. Yang ketiga asam sulfat atau H2SO4. Yang keempat C6H12O6. Yang kelima protein dan asam nukleat. Yang selanjutnya ikatan van der Waals merujuk pada daya tarik antar molekul yang terjadi akibat polarisasi sementara, di mana molekul membentuk dipol seketika. Gaya ini adalah jenis ikatan antar molekul yang paling lemah, namun sering ditemukan pada semua jenis zat, terutama gas. Ketika molekul berada dalam keadaan dipol seketika, muatan negatif terkonsentrasi di sisi tertentu. Memungkinkan molekul tersebut menarik atau menolak elektron dari molekul lain, yang kemudian menyebabkan terbentuknya dipol.
organik, yang keempat protein dan lipid, dan yang terakhir air atau H2O pada suhu tinggi. Peran ikatan Van der Waals. Yang pertama ada membentuk struktur kristal, yang kedua mengatur sifat fisik, yang ketiga mempengaruhi larutan, yang keempat membentuk proses biologis, yang kelima membentuk emulsi dan koloid. Sifat yang dipengaruhi ikatan Van der Waals ada yang pertama titik leleh dan titik didih, yang kedua kelarutan, yang ketiga viskositas, yang keempat konduktivitas listrik, dan yang terakhir stabilitas molekul. Teori ikatan valensi menjelaskan kestabilan ikatan kovalen melalui tumpang tindih orbital atom, namun tidak selalu memadai untuk menjelaskan sifat molekul secara lengkap. Sifat-sifat molekul seperti sifat magnet dapat lebih baik dijelaskan dengan teori orbital molekul atau OM, yang menggunakan konsep orbital molekul yang terbentuk dari interaksi orbital atom yang berkaitan. Dalam teori OM, tumpang tindih orbital dalam atom hidrogen membentuk dua jenis orbital molekul. Orbital molekul ikatan yang lebih stabil dan energi lebih rendah, serta orbital molekul antar ikatan yang lebih tidak stabil dan energi yang lebih tinggi. Pada orbital molekul ikatan, kerapatan elektron lebih besar di antara inti atom yang berikatan, sedangkan pada orbital molekul antar ikatan, kerapatan elektron hampir nol di antara inti. Interaksi gelombangnya antar orbital baik interferensi konstruktif yang membentuk ikatan. Singkat aja Mbak, disingkat aja. Hibridisasi adalah sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atau membentuk orbital hibrid yang baru yang sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Hibridisasi dalam kimia adalah sebuah konsep bersatunya orbital-orbital atom membentuk orbital hibrid yang baru yang sesuai dengan penjelasan kualitatif sifat ikatan atom. Konsep orbital-orbital yang terhibridisasi sangatlah berguna dalam menjelaskan bentuk orbital molekul dari sebuah molekul. Konsep ini adalah bagian tak terpisahkan dari teori ikatan valensi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, 3 orang langsung ya, biar kelompok berikutnya maju. Ini ditambah grafik-grafik ya. Ini berapa lama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidal Fantaskia dengan NIM 241066102. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana ikatan kimia mempengaruhi efektivitas suatu bahan kimia dalam mengolah air limbah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Tijakarani, NIM 241661009. Tadi saya mau bertanya tentang ikatan ionik. Itu di manfaat ikatan ionik yang nomor 1 kan pembuatan bahan konstruksi semen atau beton. Terus ikatan apa yang bisa untuk membuat bahan konstruksi semen atau beton itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faryanto dengan NIM 241066112. Saya ingin bertanya, bagaimana energi ionisasi mempengaruhi suatu ikatan? Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana ikatan kimia dapat mempengaruhi efektivitas suatu bahan kimia dalam mengolah air limbah. Yang
pertama yaitu ada jenis ikatan kimia yang berpengaruh dalam mengolah air limbah. Yang pertama ada ikatan ionik, membantu menghilangkan ion logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg dari air limbah dengan menggunakan bahan kimia seperti hidroksida atau karbonat. Dan yang kedua ada ikatan kovalen, yakni untuk membantu menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa sederhana dengan menggunakan bahan kimia seperti oksidator H2, O2, dan O3 atau katalis enzim logam transisi. Yang ketiga ada ikatan hidrogen, yakni untuk membantu menghilangkan polutan seperti fenol dan alkohol dari air limbah dengan menggunakan bahan kimia seperti adsorben atau karbon aktif dan siloin. Yang kedua, proses pengolahan ikatan kimia dalam mengolah air limbah, yakni ada yang pertama penguraian. Ikatan kimia membantu menguraikan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dan yang kedua sebagai penghilangan. Ikatan kimia membantu menghilangkan polutan dan ion logam berat dari air limbah. Yang ketiga pengendapan. Ikatan kimia membantu mengendapkan partikel-partikel halus dengan menggunakan bahan kimia seperti koagulan atau alum. Dan yang terakhir ada pengoksidaan. Ikatan kimia membantu mengoksidasi senyawa organik dengan menggunakan bahan kimia seperti oksidator. Pertanyaan kedua yaitu ikatan yang dapat digunakan dalam pembuatan banyak konstruksi seperti semen dan beton. Untuk ikatan kimia dalam semen, yang pertama ada ikatan ada ikatan hidratasi terjadi antara kalsium oksida dan air membentuk kalsium hidroksida yaitu CaOH2 yang meningkatkan kekuatan semen. Yang kedua ada ikatan silikat terjadi antara silikon dioksida dan kalsium oksida membentuk kalsium silikat yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan semen. Yang ketiga ada ikatan aluminat terjadi antara aluminium oksida dan kalsium oksida membentuk kalsium aluminat yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan semen. Untuk ikatan kimia dalam beton, yang pertama ada ikatan hidratasi terjadi antara semen dan air membentuk gel hidratasi yang meningkatkan kekuatan beton. Yang kedua ikatan silikat terjadi antara semen dan agregat atau pasir dan kerik membentuk ikatan yang kuat dan tahan lama. Yang ketiga ada ikatan kapiler terjadi antara air dan agregat membentuk ikatan yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Yang keempat ada ikatan mekanik terjadi antara agregat dan semen membentuk ikatan yang kuat dan tahan lama. Untuk bahan kimia pembantunya yaitu kalsium klorida, CaCl2 meningkatkan kecepatan penggerak semen. Yang kedua ada sodium hidroksida, NaOH meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Yang ketiga ada polimer meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Yang keempat ada superplasticizer meningkatkan kekuatan dan ketahanan beton. Soal ketiga yaitu bagaimana energi ionisasi mempengaruhi pembentukan ikatan. Energi ionisasi mempengaruhi pembuatan ikatan kimia dengan menentukan kemampuan suatu atom untuk melepaskan elektron. Yang pertama ikatan ionik. Dalam ikatan ionik, atom dengan energi ionisasi rendah, biasanya logam, lebih mudah kehilangan elektron untuk membentuk ion. Sebaliknya, atom dengan elektronegativitas tinggi atau non-logam menarik elektron tersebut untuk membentuk anion. Contoh Na dengan Cl membentuk NaCl. Energi ionisasi mempengaruhi apa suatu atom akan kehilangan elektron membentuk ikatan ionik atau membagi elektron membentuk ikatan kovalen yang menentukan jenis dan sifat ikatan kimia. Dan jawaban dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.